نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, pagi ini insyaallah ta'ala kita akan membahas, judulnya agak aneh nih panitia bikin, cinta setengah tiang, maksudnya apa ini? Anda juga kurang paham. Menurut saya setengah tiang berarti nggak penuh ya. Kita teringat dengan sebuah peristiwa tasabbuh, yaitu menaikkan bendera setengah tiang. Apakah Islam mengenal bendera? Ya. Barangkali antum masih ingat bagaimana Nabi SAW menyerahkan bendera liwa kepada Ali bin Abi Thalib menjelang perang Khaybar. Berarti bendera di dalam Islam ada. Yang tidak ada itu dihormat, dipelorotkan setengah tiang kalau ada yang meninggal. Nah, ini tidak ada dalam Islam. Ini budaya orang-orang kufar. Ini kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang kufar. Kaum muslimin tidak mengenal seperti itu. Bagaimana tentang cinta yang dimaksud oleh panitia setengah tiang? Katanya cinta yang tidak sepenuhnya. Kalau cinta itu penuh, maka itu hanya untuk Allah. Ini suara apa nih? Maaf Ustaz, bagi Pak Sony, mikrofonnya tolong dimute. Terima kasih Pak Sony. Antum tahu bahwa cinta sepenuhnya hanya diberikan kepada Allah. Maka selain kepada Allah, tentu tidak boleh kita mencintai siapapun seperti cinta kita kepada Allah. Bolehkah kita mencintai anak? Tentu boleh. Bolehkah kita mencintai suami, istri? Tentu boleh. Apa yang tidak boleh? Mencintai sesuatu sama seperti kita mencintai Allah. Ini tidak boleh. Akibatnya apa? Nanti kita akan menyekutukan, apalagi melebihkan. Ini yang bahaya. Misalnya, saking cintanya kita kepada istri, maka kita rela korupsi untuk menyenangkan istri. Nah, ini. Saking cintanya kita kepada anak, maka kita tidak berani atau tidak tega membangunkan anak kita untuk sholat subuh misalnya. Kasihan, baru 11 tahun, 12 tahun, atau 10 tahun. Belum waktunya untuk sholat subuh tepat waktu atau berjamaah. Nah, lihat. Ini tidak boleh. Justru membiarkan anak kita tidak sholat subuh berjamaah, berarti ini kejam. Kejam. Kenapa? Karena berarti membiarkan anak kita dibakar di neraka. Apa enggak kejam itu? Ya, karena tidak sholat adalah dosa yang sangat besar. Membiarkan anak kita tidak sholat berarti membiarkan anak kita berbuat dosa, dan membiarkan anak kita disiksa tentunya. Ya. Kemudian sedikit tentang rumah tangga.
banyak terjadi di kita. Sudah punya istri, sudah punya suami, tetapi dia bermesraan dengan orang lain, jatuh ke dalam zina atau takrobus zina. Ini kita jumpai. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah tidak terjatuh ke dalam hal demikian. Tapi ini yang terjadi di mana-mana. Tidak di kota, tidak di desa. Tidak hanya di negeri-negeri kufar, tapi di negeri kaum muslimin seperti itu. Ya. Insyaallah ini yang akan kita bahas. Jangan sampai rumah tangga kita ini terkotori dengan zina atau takrobus zina. Maka Islam mempunyai cara. Islam bukan hanya mengharamkan. Lihat, ini bedanya Islam dengan yang lain. Kalau yang lain hanya bisa mengharamkan. Lihat orang tua hari ini, anaknya perempuan didatangi oleh temannya laki-laki, duduk berdua atau di teras sepi agak gelap, dibiarkan. Hal yang biasa, hal yang biasa. Kemudian diajak keluar, boncengan motor, hal yang biasa. Nonton, hal yang biasa. Atau bahkan kadang nginep semalam dua malam, hal yang biasa. Begitu anaknya hamil sebelum nikah, baru marah-marah. Baru dia marah-marah. Padahal telat. Mestinya kalau mau marah kemarin-kemarin. Kenapa nggak kemarin-kemarin marah? Mestinya ketika anaknya didatangi oleh temannya laki-laki, duduk berdua di teras agak gelap, dia sudah mulai marah. Kita sebagai orang tua sudah mulai marah. Ini telat. Sudah hamil sebelum nikah baru marah. Islam tidak seperti itu. Itu kejam namanya. Orang tua ini kejam. Ya gimana? Dibiarkan berduaan, dibiarkan pacaran, dibiarkan boncengan, begitu hamil baru marah-marah. Ini kejam, sekejam-kejamnya. Ya, bagaimana? Laki perempuan berduaan, tidak ada yang melihat dan dua-duanya normal, lalu tidak berzina, tentu kecil sekali. Dan ada setan, kecil kemungkinan selamat dari zina. Baru marah, ini kan kejam. Ya, sama seperti ada orang lapar, ditaruh makanan, minuman lezat, ya awas kalau sampai makan saya tabok kamu, kan kejam itu ya. Dia lapar, udah tahu lapar, kasih makanan minuman lezat, lalu diancam kalau sampai makan, ya saya bunuh kamu. Ini kejam. Ya jangan ada makanan, jangan ada minuman. Fitrah manusia nggak sanggup. Nah, maka Islam dari awal untuk selamat dari takrobus zina dari awal, dari mulai apa? Antum tahu? Dari mulai pandangan mata. Disuruh jaga dari mulai pandangan mata. Jika sekelebat selendang wanita terlihat oleh matamu, maka segera tundukkan pandanganmu, pejamkan matamu. Itu baru sekelebat selendang perempuan. Insya Allah ini aman. Ini Islam seperti Islam, nggak kejam. Karena Islam milik Allah, zat yang maha bijaksana. Maka Allah tidak mengatakan jangan berzina, haram, hukumannya begini, tidak. Bahkan dalil-dalil tentang jangan berzina tidak sering kita dengar. Yang sering kita dengar apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Jadi dekatnya dulu yang dibahas. Ini Islam. Betul-betul Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama dari Allah Rabbul Alamin, bukan bikinan manusia. Maka melaksanakan Islam dengan baik dan benar, selamat insya Allah. Coba saudara-saudara kita yang tentu mereka nggak mau
Hamil di luar, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Hindu, Buddha, nggak ada yang mau hamil sebelum nikah. Maka mau orang Islam yang rajin ibadah, yang malas-malasan ibadah, yang ahli taat, yang ahli maksiat, nggak mau hamil sebelum nikah. Nah, Islam memberikan cara terbaik. Apa? Dari awal mula. Ya. Maka Nabi mencontohkan ketika Nabi bersama para sahabat, tiba-tiba lewat di depan beliau, marrat bi imra'atun, lewat di depanku, di depan Nabi, seorang wanita. Lalu tergerak syahwatku. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, tapi masih manusia, laki-laki. Tergerak syahwat beliau dengan wanita yang lewat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Masih ingat apa yang dilakukan oleh Nabi? Pulang mendatangi istrinya Zainab. Waktu itu Zainab sedang sibuk membetulkan pelana kuda, punya kesibukan. Ya, maka didatangi Zainab, dijima, ya. Kemudian beliau mandi dan beliau kembali kepada para sahabat dengan rambut yang masih basah. Lalu para sahabat bertanya, dari mana engkau ya Rasul? Nabi jelaskan, tadi lewat wanita yang menggerakkan syahwatku, aku datangi istriku. Hendaklah kalian seperti itu. Jika syahwatmu tergerak oleh seorang wanita, maka datangi istrimu. Kenapa? Apa kata Nabi? Karena apa yang ada di wanita itu ada pula ada di istrimu. Sama kan? Ya beda-beda tipis lah ya. Intinya sama. Intinya sama, ya. Intinya sama. Maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya kita sekarang agak susah ya. Melihat di Sudirman, Tamrin, Kuningan, ya. Istri di Ciputat, ya, Warung Serap, ya, Lewiliang, ya agak sulit, ya. Tapi intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, jangan kita menikmati walaupun dengan mata. Jangan kita nikmati walaupun dengan mata. Lihat Islam luar biasa. Dan semua hal Islam tidak mengatakan jangan kalian korupsi saja, tidak. Islam tidak mengatakan jangan kalian merampok, tidak. Dari awal. Jika engkau bekerja di sebuah instansi pemerintah dan engkau mendapatkan hadiah yang berhubungan dengan pekerjaanmu, tolak. Ini dari awal. Ya, hadiah. Bukan riswah, bukan suap, bukan disuruh membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum lalu dibayar, bukan. Hadiah saja. Disuruh tolak. Inilah Islam, ya. Tidak kejam seperti ajaran-ajaran lain, kaidah-kaidah lain, atau sebagian kita yang tidak mengikuti ajaran Islam, sebagaimana contoh orang tua tadi. Kejam, sangat kejam, ya. Hanya bisa marah, tidak diperhatikan dari awal. Maka ini pelajaran bagi kita semua yang punya anak remaja, perhatikan dari awal. Jangan hanya bisa marah ketika sudah kejadian. Ketika putri kita sudah hamil di luar, baru marah-marah. Sementara kemarin nggak marah-marah. Ini terlambat dan itu salah, keliru. Ya. Nah, dalam rangka itu
akan saya bacakan hadis-hadis yang insya Allah bisa kita pakai untuk menjaga ketentraman, keharmonisan, keutuhan rumah tangga kita. Mudah-mudahan insya Allah. Ya. Dan ini semua dari Nabi dari Allah. Satu-satunya ajaran yang benar di muka bumi. Ajaran dari Allah Rabbul Alamin. Sementara yang lain qala wakila. Ajaran filsafat itu kan katanya, kata orang. Kata si A, kata si B, kata si A, kata si B. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah ajaran dari Allah Rabbul Alamin yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan hadis-hadis ini mudah-mudahan kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita, minimal terhindar dari taqrabuz zina. Ya. Saya bacakan. Sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Nasihati wanita istri-istrimu dengan baik, dengan sabar. Berarti hadis Nabi ini khusus bagi kita laki-laki. Kita diwajibkan oleh Nabi untuk tidak pernah membiarkan istri kita. Tetapi istausu bin nisa'i khairan, terus nasihati. Bagaimana kalau dia keluaran pesantren, sementara saya keluaran sekolah umum? Dia lebih banyak hafal hadis, dia lebih banyak hafal ayat Al-Quran, dia lebih kenal manhaj daripada saya. Apakah berarti hadis ini terbalik? Al-jawab tidak. Tidak. Walaupun istri antum keluaran pesantren, antum keluaran sekolah umum, hadis ini tetap berlaku. Inilah rahasia ajaran Nabi. Laki-laki disuruh menasihati. Kenapa? Untuk selanjutnya Nabi sedikit membuka rahasia wanita. Apa rahasia wanita kata beliau? Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena wanita itu tercipta dari dila. Apa dila? Sesuatu yang bengkok, yang ada di sebelah kiri badan Adam. Siapa maksud wanita di sini? Hawa. Dan wanita-wanita yang lain mengikuti sifat dasar Hawa. Apa? Bengkok. Maka tidak ada wanita di muka bumi ini yang tidak punya sifat bengkok, termasuk istri-istri Nabi. Lihat, antum masih ingat peristiwa madu yang membuat gelisah Rasulullah SAW? Akibat ulah Aisyah dan Hafsah, dua wanita mulia di muka bumi ini, tapi muncul sifat bengkoknya. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita mau siapapun, mau istri Nabi, mau Hafsah, mau Aisyah, sekali waktu muncul kebengkokannya. Saya kira tidak usah kita ceritakan kisahnya di sini, antum tahu. Diawali dari kecemburuan Aisyah, padahal cuma berapa menit Nabi kelamaan di rumah Maria. Di riwayat lain Zainab, ada dua riwayat, karena disuguhi madu. Bikin ulah, awalnya dari Aisyah. Lihat, itu istri Nabi. Gimana istri kita? Maka antum wajib sabar menghadapi sifat bengkok istri. Ya ngambeklah, ya ngadatlah, ya ngancemlah. Ya kalau begini saya nggak mau ngaji lagi. Biasa. Tidak boleh ditanggapi dengan emosi. Ya, wanita seperti itu wajib bagi kita sabar. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Jangan pernah berhenti menasihati
memberikan pengarahan, mengajak kepada kebaikan, jangan berhenti terus. Karena sifat wanita bengkok. Insya Allah rumah tangga kita akan utuh dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wanita itu yang dimaksud Hawa tercipta dari badan Adam yang paling bengkok, yaitu yang bernama Dila, yang sebelah kiri. Ya, bukan wanita lain, tidak. Wanita lain sama dengan laki-laki. Seluruh laki dan wanita hari ini penciptaannya sama apa tidak? Tentu sama. Air mani ayah bertemu dengan air mani ibu. Mau laki mau perempuan sama kan? Maka yang dimaksud di sini Hawa. Maka keliru kalau dikatakan seorang istri itu tercipta dari tulang rusuk suaminya. Ya, berarti istri saya itu ngambil dari tulang rusuk saya, dibikin oleh Allah jadi istri saya. Betul? Salah. Ya kalau istrinya satu, kalau istrinya dua, berarti tulang rusuknya dua diambil. Kalau istrinya tiga, kalau istrinya empat, kalau kawin cerai bisa 9, bisa 10, habis tulang rusuknya. Ya kan? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Hawa. Maka memahami hadis harus dengan ilmu. Memahami ayat hadis harus dengan ilmu. Ya. Salah satu kebenaran tanda kebenaran sabda Nabi ini kita lihat, ya, berbeda tulang rusuk itu antara yang kanan dengan yang kiri. Ya. Maka ketika Adam berada di surga dengan segenap kenikmatan dan kelezatan surga, ada sesuatu yang kurang. Dan Adam melihat malaikat biasa saja, melihat iblis, melihat hewan-hewan, melihat tanam-tanaman, ya biasa saja. Tapi begitu Adam melihat Hawa, ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena tercipta dari dirinya. Ada ketentraman di situ. Dan ini fitrah laki-laki diciptakan oleh Allah mencintai wanita. Wanita mencintai laki-laki dan sejenis. Sejenis. Dan itu fitrah. Maka jika ada yang mencintai beda jenis dari kalangan jin misalnya, hewan misalnya, maka dia rusak fitrahnya. Ya. Maka sesama manusia, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka siapa yang mencintai laki-laki, atau perempuan mencintai perempuan, itu pun rusak fitrahnya. Wa inna a'waja mid-dila a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling ujung. Dari situlah yang diambil oleh Allah. Maka sekali lagi, sifat wanita, sifat istri kita selalu ada kebengkokan. Wajib bagi kita untuk bersabar. Tidak boleh kita mengatakan, bukankah engkau sudah di pesantren belasan tahun? Bukankah engkau sudah hafal 15-20 juz? Bukankah engkau sudah lama ngaji? Tidak boleh. Tidak boleh. Memang wanita seperti muncul. Aisyah kurang apa? Hafsah kurang apa? Dididik langsung oleh Nabi, ditarbiyah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Abu Bakar, putrinya Umar. Tapi muncul kebengkokan itu. Dan itulah wanita. Ya. Dan ini kadang disadari oleh wanita. Wanita menyadari ada sifat-sifat buruk yang ada pada diri wanita yang tidak pantas kalau ada di laki-laki. Maka kadang-kadang seorang wanita bilang ketika melihat laki-laki banyak ngomong, dia bilang apa? Mulutnya kayak perempuan. Padahal yang ngomong ibu-ibu nih, yang ngomong perempuan. Berarti ngaku dia kan? Ya, ini si bapak itu mulutnya kayak perempuan, yang ngomong ini ibu-ibu, ya. Berarti dia ngaku perempuan kayak gitu, ya. Ini bukti bahwa sifat-sifat, ya,
Ada sifat-sifat buruk yang itu ada pada diri wanita. Gitu. Kalau pingsan, nggak kuat, ya, sering dimaklumi, ya namanya juga perempuan. Gitu. Yang ngomong perempuan. Berarti sifat dasar seperti itu. Ini tidak bisa dihilangkan. Siapa yang ingin menghilangkan ini, dia berhadapan dengan Allah. Para pegiat wanita yang ingin menghilangkan itu, seolah laki dengan perempuan itu sama persis, haknya sama. Dia berhadapan dengan pencipta dia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin yang telah membedakan antara laki dan perempuan. Walaysat zakaru kal unsa, laki itu beda dengan perempuan. Jangankan sudah besar, masih kecil, masih bayi, beda. Kalau bayi perempuan lahir umur 7 hari, nyembelih kambingnya berapa? 1 ekor. Kalau bayi laki-laki 2 ekor, beda kan? Beda. Kalau bayi laki-laki baru kemasukan ASI, belum yang lain, air kencingnya, cara menghilangkan najisnya cukup dipercik air. Itu dilakukan oleh Nabi ketika beliau menggendong bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, belum minum apa-apa kecuali ASI. Kencing di pakaian beliau. Beliau mau sholat tidak ganti baju. Beliau ambil air, dipercikkan dengan jarinya. Tentu tidak hilang air kencing, masih bau. Tapi nggak apa-apa, hilang najisnya. Boleh buat sholat. Bayi perempuan harus dicuci, harus hilang baunya, rasanya, warnanya. Siapa yang membedakan? Allah Rabbul Alamin. Bahkan air maninya, Nabi yang membedakan. Bagaimana air mani laki-laki putih, tebal, kasar, banyak. Bagaimana air mani perempuan sedikit, kuning, lembut. Air maninya beda. Bagaimana orangnya mau disamakan? Maka jika ada yang berusaha menyamakan kewajiban dan hak laki dan perempuan, silahkan menemui kekecewaan, pasti gagal. Sebagaimana yang kita lihat hari ini, kegagalan demi kegagalan. Ya, orang yang ingin menyamakan hak antara laki dan perempuan, sama sesama-sama, tidak bisa. Berbeda, jauh, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau langsung meluruskan, patah. Lihat, ini pelajaran bagi kita para laki-laki. Jangan buru-buru meluruskan kebengkokan istri kita, jangan buru-buru. Wajib sabar. Dengan nasihat, dengan tarbiyah, dakwah, toladan, contoh dari kita. Tidak boleh buru-buru. Tidak boleh langsung begitu kita bicara, dia harus langsung berubah. Tidak bisa. Istri kita itu bukan bawahan kita. Istri kita itu bukan murid kita. Ya, tapi istri. Kalau bawahan tentu. Besok jangan begitu lagi begini, selesai. Bawahan kita bayar. Istri tidak. Maka jangan samakan sikap kita terhadap istri dengan sikap kita kepada bawahan. Ya. Maka keliru besar para suami yang mengatakan kepada istrinya, ratusan orang di kantor taat sama perintah saya, kamu yang satu nggak mau taat kepada saya. Ini ucapan yang salah. Karena ketidaktaatan istri kepada suami, kadang suami ikut andil di sini. Tidak tarbiyah dari awal. Ya, diam. Kalau ada masalah baru bicara. Ini keliru. Maka terus bicara. Tidak boleh dek seperti itu. Sebagai seorang istri harus taat kepada suami, harus begini, begini, begini. Itu ditarbiyah setiap hari. Bukan hanya ketika ada masalah. Ya, ini. Maka tidak boleh kita asyik dengan handphone kita,
asyik dengan komputer kita, istri juga begitu, lalu ada masalah baru ramai. Ini yang terjadi. Jangan sampai seperti itu, ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan, dia tidak patah. Kalau engkau biarkan, nggak ada masalah. Tapi ya dia terus berada dalam kebengkokan. Ya, nggak bahas masalah ta'addu. Ya sudah, nggak ada masalah. Tapi dia berada dalam kebengkokan, membenci satu sunnah Nabi ini. Ya, kita mau bahas malas daripada berantem. Ya, nggak patah, tapi dia terus berada dalam kebengkokan. Maka yang terbaik bagaimana? Terus ajak terus, ya. Walaupun kita masih jauh dari niat untuk ta'addud misalnya, tetapi kita beri pengertian pada istri kita, minimal dia terima bahwa ini sunnah Nabi, ini tidak haram, ini tidak tercela, ini jalan para Nabi dan Rasul, jalannya para sahabat, ya. Walaupun bukan jalannya orang-orang kufar. Orang kufar, Yahudi dan Nasrani membenci satu sunnah Nabi ini, tapi ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita benci, walaupun kita belum ada niat. Ya, jangan kita bikin istri kita kaget. Ya, ini diem-dieman, nggak pernah bahas tentang ta'adud, poligami, diem-dieman, ya. Tiba-tiba kawin lagi. Istri dengar kan hancur. Istri dengar hancur, tarbiyah dulu bahwa ini boleh, ini halal, ini tidak tercela, ya, ini jauh lebih baik daripada zina. Ditarbiyah setiap hari, bukan diem-dieman tiba-tiba kawin lagi. Bahkan lebih parah, tiba-tiba dengar udah punya anak 2, ya, sama yang lain, anaknya datang ke situ, ini bu. Ya, jangan. Terus tarbiyah terus. Terakhir Nabi katakan fastausu bin nisa. Maka nasihati para wanita itu, jangan diam saja. Walaupun sekali lagi istri itu ustazah. Antum suaminya malah mungkin baca Al-Qur'an saja tidak lancar. Nggak masalah. Ini masalah laki dan perempuan, masalah rumah tangga. Tetap laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Walaupun sekali lagi si laki-lakinya ini bukan keluaran pesantren, justru istrinya yang keluaran pesantren. Tetap laki-laki yang memimpin. Ya, sebagaimana sholat, laki-lakinya mu'alaf, baru masuk Islam, hafal cuman 2 surat pendek, kuliah sama kulhu, sama Al-Fatihah tentunya. Istrinya hafal 20 juz, ya. Sholat berjamaah, mungkin hujan nggak ke masjid, ya. Siapa yang jadi imam? Istrinya apa suaminya? Tetap suaminya, walaupun kuliah dengan kulhu. Itu pun nggak fasih, ya. Ini menunjukkan bahwa dalil harus kita junjung tinggi. Qala Allah wa qala Rasul harus kita junjung tinggi. Tidak boleh kita katakan ini nggak ada yang denger ini di kamar ini, ya. Sekali waktu istrinya yang jadi imam, ya, kan nggak ada yang lihat ini, nggak boleh. Dan insya Allah kadang kita taat hal-hal seperti ini, tapi untuk yang lain kita nggak taat. Karena apa? Hawa nafsu. Untuk hal seperti ini kadang kita taat. Oh ya, ini nggak boleh, harus laki-laki yang jadi imam, begini-begini. Dalam hal fikih kadang taat, tapi dalam hal yang berurusan dengan hawa nafsu kadang kita nggak taat. Apa salahnya? Kan sama-sama anak. Kenapa yang laki-laki dapat 50 juta, adiknya yang perempuan 25 juta? Kan sama-sama anak. Ini mulai hawa nafsu berbicara, padahal sama-sama qala Allah wa qala Rasul. Ya. Saya teruskan.
tentang akhlak buruk seorang laki-laki. Disabdakan oleh Nabi SAW, kita berlindung pada Allah jangan sampai bernasib seperti laki-laki yang akan disabdakan oleh Nabi ini. Yaitu ketika Nabi berkhutbah, ini didengarkan oleh Abdullah bin Zam'ah. Ada sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya Nabi menyebut naqah. Naqah. Mendengar kata naqah, antum teringat dengan umat Nabi Saleh, kaum Samud yang dihabisi oleh Allah gara-gara salah satunya ini, naqah, unta yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya, memuliakannya, memberinya makan. Dan itu terserah Allah. Perintah Allah apa saja terserah. Ini salah satu perintah Allah. Kalau suruh nyembelih, nyembelih. Suruh muliakan, muliakan. In ba'athalaha rajulun aziz, 'arimun mani'un fi rahtihi. Lalu tampillah seorang yang bengis, kejam, gagah, perkasa, hebat, kuat, sombong. Diapakan naqah ini? Disembelih. Disembelih, dibunuh. Padahal Allah lewat lisan nabinya Nabi Saleh sudah mewanti-wanti, muliakan unta ini, berikan makan, minum dan seterusnya. Malah dibunuh. Nah, kisah selanjutnya antum tahu. Allah murka, bukan karena menyembelih dan membunuh untanya, itu masalah kecil, tapi karena tidak taat kepada Allah. Sama dengan murka Allah kepada iblis. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah. Disuruh sujud kepada Adam. Bukan masalah sujud kepada Adamnya, tidak taat kepada Allah. Sekarang begini, seandainya Allah menyuruh iblis untuk membunuh Adam. Wahai iblis, bunuhlah Adam. Sebelum dibunuh, hajar dulu, injak-injak dulu, habis itu bunuh. Misalnya iblis bilang, enggak mau ya Allah, kasihan, ya, enggak salah apa-apa kok dibunuh. Kafir enggak iblis? Kafir enggak iblis? Kafir. Kenapa kafir? Tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah itu, letak kekafiran itu tidak taat kepada Allah. Bukan masalah sujud kepada Adam, membunuh Adam, itu terserah perintah Allah apa. Kebetulan aja Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ya. Bahkan sekarang kita sujud kepada manusia haram. Saking cintanya kita kepada ibu kita, setiap kita ketemu ibu, kita sujud kepada ibu. Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Jadi perintah itu terserah Allah. Maka jangan milah-milah perintah. Asal itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Asal itu larangan Allah, kita jauhi. Enggak usah dicerna dengan akal kita. Thumma dzakara nisa. Setelah berbicara tentang naqah ini, lalu Nabi berbicara tentang wanita. Dari sini keluar hukum bahwa khutbah boleh loncat-loncat. Khutbah boleh loncat-loncat. Apalagi khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jumat, khutbah pertama membahas tentang manhaj, khutbah kedua membahas tentang akhlak, enggak masalah. Khutbah pertama membahas tentang sholat, khutbah kedua membahas tentang tauhid, enggak masalah. Ya. Fawa'adha fihin. Lalu Nabi menasihati tentang wanita, yang berhubungan dengan wanita. Salah satunya, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jildal 'abd. Jangan sampai salah seorang dari kalian
memukul istrinya, mencambuk istrinya, menghajar istrinya seperti seseorang menghajar budaknya. Kapan? Siang hari. Siang hari dia pukul istrinya, dia hajar istrinya. Malamnya dijima. Ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk dari seorang laki-laki. Dia hajar istrinya, dia habisi istrinya, dia siksa istrinya di siang hari. Malamnya dia jima. Ini akhlak yang buruk. Ya. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi ini terjadi. Sering kita dengar orang seperti itu. Tidak bisa menahan emosinya. Dia badannya kuat. Ya, istrinya lemah. Dipukulnya, ditendangnya, dihajarnya. Malamnya dijima. Waliyadzubillah. Akhlak buruk seorang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Thumma wa'adhahum fi dhahkihim minad durtati. Kemudian loncat lagi ini Nabi. Ya, ini kan khutbah tadi. Nabi loncat lagi berbicara tentang kentut. Nah, kan jauh. Berbicara tentang naqah umat Nabi Saleh kaum Samud, berbicara tentang wanita, lalu berbicara tentang kentut. Apa? Tentang kentut yang dicela oleh Nabi. Mentertawakan orang yang kentut. Tapi nggak suka. Kenapa? Kenapa? Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Ada saudara kita yang kentut. Ini kan hal yang wajar, yang normal sekali. Misalnya ada di antara antum di sini nggak sengaja kentut, ya. Saya kira rata-rata kita ketawa. Boleh kan? Tidak boleh. Nabi mengatakan lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa tidak boleh tertawa? Karena kita juga kentut. Ada di antara kita yang tidak pernah kentut berbunyi? Tentu tidak ada. Kenapa kita mentertawakan saudara kita melakukan sesuatu padahal itu juga kita yang melakukannya sendiri? Lihat, itu sekedar kentut. Apalagi yang lain. Ya, berapa banyak kita caci maki si fulan yang suka bohong, padahal kita sendiri juga pernah bohong. Ya, kita caci maki, kita bahas si fulan yang apa, yang mengucapkan kata-kata kotor misalnya, padahal kita juga pernah mengucapkan kata-kata kotor. Oh, sekedar kentut saja nggak boleh. Ya, kan hal yang normatif sekali kan. Ada orang yang kentut, kita tertawa, nggak boleh, karena kita juga kentut. Apalagi yang lain. Ya, betapa jauhnya kita dari akhlak Nabi. Betapa jauh. Ya. Kita sering menikmati kemaksiatan seseorang dengan mengucapkannya, membahasnya, tapi kita sendiri berbuat seperti itu, nggak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Seolah kita bersih, kita suci. Ya emang dia begitu ya. Emang dia tuh suka bohong, dia ngambil uang yang nggak jelas begini begitu. Padahal kita sendiri melakukannya. Ya, ini akhlak. Akhlak seorang Muslim diajarkan oleh Nabi. Jangan mentertawakan, jangan menghina saudara kita yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Ada teman kita, saudara kita mungkin yang berjudi, yang minum khamar, yang korupsi dan seterusnya. Nggak usah kita caci maki. Kenapa? Karena tidak mustahil kita melakukannya. Tidak mustahil. Maka yang terbaik sudah, nggak usah dibahas. Jangan mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang hizbiyin, harokiyin. Jadi kalau ada pejabat korupsi, kalau ada orang tokoh berbuat salah, itu jadi pembahasan kita. Dibahas begini, begitu, begini, begitu. Padahal kalau kita yang jadi pejabat, pasti kita tidak korupsi? Belum tentu. Pasti kita aman dari kejahatan itu? Belum tentu. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat ketika
orang-orang jahiliyah menuduh Nabi Ibrahim ragu. Kan Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati kayak apa. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumpulkan 4 ekor burung, ya kan? Lalu dibunuh, dicacak-cacak, dilumatkan dari satu, lalu dibagi 4, dan seterusnya. Antum tahu kisah selanjutnya, ya kan? Dipanggil satu persatu dan hidup lagi. Pemandangan yang menakjubkan. Nah, orang-orang Arab jahiliyah mengatakan Nabi Ibrahim ragu. Nabi Ibrahim ragu. Kalau Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati, buktinya Nabi Ibrahim minta bukti. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan ini? Mendengar syubhat ini, tuduhan ini. Kalau Nabi Ibrahim ragu, maka aku lebih ragu lagi. Lihat, beliau tidak merasa lebih dari Nabi Ibrahim, padahal jelas beliau lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Tapi beliau tidak merasa lebih, maka beliau bela Nabi Ibrahim. Enggak mungkin seorang Nabi Ibrahim ragu, enggak. Itu sekedar permohonan beliau, terserah beliau. Kalau betul Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Lihat, beliau tidak merasa lebih. Begitu juga ketika Nabi Yusuf dipersilahkan untuk keluar dari penjara, tapi ditolak oleh Nabi Yusuf. Enggak mau. Sebelum fitnah itu dibereskan, aku belum mau keluar dari penjara. Antum tahu komentar Nabi Muhammad SAW mendengar jawaban Yusuf ini? Seandainya aku yang jadi Yusuf, maka aku akan keluar. Lihat, beliau tidak merasa lebih dari Nabi Yusuf, padahal jelas beliau jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf. Tapi beliau merendah. Beliau mengatakan Nabi Yusuf hebat, nggak mau keluar dari penjara. Kalau aku yang di penjara, aku sudah keluar, kan nggak enak di penjara. Tapi Nabi Yusuf hebat, tidak mau keluar sebelum dibereskan masalah itu. Ya, maka jangan kita kecilkan, rendahkan, caci maki. Kalau kita melihat, mendengar saudara kita jatuh dalam zina, khamar, judi, membunuh, korupsi dan seterusnya, jangan direndahkan. Ya, dan kita belum tentu lebih tinggi dari mereka. Ya, ada seorang berzina, apakah pasti kita lebih mulia dari dia? Belum tentu. Belum tentu. Betul dia berzina, tapi siapa tahu dia sangat berbakti kepada ibunya misalnya. Dia sangat dermawan misalnya, sementara kita bakhil, sementara kita cuek dengan ibu kita, tidak berbakti dengan ibu kita. Kita nggak tahu. Ya, jangan merasa lebih dari siapapun. Ketika dia muslim tentunya. Kalau kafir wajib kita merasa lebih dari orang kafir. Karena orang kafir ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Kemudian satu hadis lagi tentang bagaimana ketika seorang laki-laki, seorang suami tidak puas dengan, kecewa dengan salah satu akhlak istrinya, mungkin pemalas atau kurang pintar masak atau tidur mulu atau kurang cantik wajahnya, ya, pasti adalah manusia kan tidak sempurna, ya. Ada di antara apa yang ada pada diri istri kita itu yang membuat kita kecewa. Mungkin kita baru tahu setelah sebulan nikah, setengah tahun nikah. Apa nasihat Nabi? Suruh cerai? Ganti yang lain? Tidak. Mari kita lihat nasihat beliau kepada kita yang kecewa terhadap salah satu perangai istri atau fisik istri. Ada di Sahih riwayat Imam Muslim
dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin laki-laki merendahkan mukminah, mukmin perempuan, istrinya. Kenapa? In kariha minha khuluqan, kalau dia kecewa, tidak ridho terhadap salah satu akhlak istrinya, perangai istrinya, fisik istrinya, radiya minha akhar, lihat sisi yang lain. Lihat sisi yang lain yang membuat kita puas. Betul wajahnya kurang cantik, ya, tapi alhamdulillah badannya bagus, rambutnya bagus, ya itu dilihat untuk memuaskan kita, ya. Betul hidungnya tidak mancung, bahkan terkesan pesek, tapi alhamdulillah kalau masak enak misalnya, kalau nyambel pedes misalnya, ya kan. Ini kan sebuah kelebihan. Agar apa? Agar mengawetkan rumah tangga kita daripada berlama-lama dalam kekecewaan. Ya, lihat yang lain. Kan tidak sembarang orang yang bisa menikmati seperti itu. Ya. Orang yang pintar, orang yang pandai bersyukur, dia akan melihat sisi baiknya. Itu orang yang berbahagia. Ya. Dia umroh bayar mahal, katanya hotel bintang 5, ya. Nggak taunya cuman bintang 3, itu pun jauh dari masjid, ya. Nah, orang yang tidak pandai bersyukur, dia menggerutu, dia sumpah serapah, caci maki dan seterusnya. Tapi kalau dia pandai bersyukur kan bisa lihat sisi baiknya. Ya alhamdulillah jauh sekalian olahraga, ya. Siapa tahu pulang dari sini jadi langsing, ya. Ambil sisi baiknya. Ya bukan menghibur diri. Ya menghibur diri juga nggak apa-apa kan. Menghibur diri kan nggak dosa. Ya daripada caci maki, ya kan? Ini bagi kita, ya. Bagi penyelenggaranya tidak boleh, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Penyelenggara harus minta maaf, pemilik travel harus minta maaf karena tidak sesuai dengan janji. Nggak boleh dia menghibur dengan, nah ini kan ibadah, memang ibadah begini nih, cobaan, ujian, ya. Ya orang suruh mengalami ujian, ya. Dianya nggak amanah. Kalau yang ngomong saya, yang ngomong antum nggak apa-apa, sesama jamaah. Yang ngomong yang punya travel ya nggak pantas lah. Yang punya travel walaupun dia ustadznya ya minta maaf, tidak sesuai janji, ya. Rencana saya memang bintang 5, tapi adanya cuman ini, ya saya minta maaf dan seterusnya, kalau perlu ganti rugi gitu. Kita jamaahnya ya menghibur diri kan enak, ya. Ini salah satu rahasia saya kira diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Karena manusia nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna, ya. Apakah istri-istri Nabi cantik semua, sempurna kecantikannya dalam segala hal? Tentu tidak. Bahwa cantik menarik hati Nabi, iya, tapi ada sisi-sisi lain. Lihat Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah dilamar oleh Nabi, apa jawaban Ummu Salamah? Ada 3 keberatan. Ada 3 keberatan bagi Ummu Salamah untuk menerima lamaran Nabi. Apa yang pertama? Anakku terlalu banyak. Nah, apa yang kedua? Aku sudah tidak muda lagi. Nah, berarti kan ada sisi kurangnya, berbeda dengan Zainab misalnya binti Jahsy, kemudian Aisyah sangat muda sekali, ya. Yang terakhir, aku wanita sangat pencemburu, ya. Tiga-tiganya dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka istri kita yang tentu tidak semuanya membuat kita puas, ada sisi yang membuat kita kecewa, maka kita obati dengan melihat sisi lain. Ya, kita bersoal jawab, ya.
Silahkan, barangkali ada pertanyaan dari antum. Ini pertanyaan dari New York dulu. Ini benar New York beneran. Pernah ke New York antum? Belum ya, sama. Bila memiliki istri bukan Islam, apakah suami boleh membebaskan istri mempraktekkan keyakinannya di rumah? Apa yang harus suami lakukan? Ad-dakwah. Suami seperti ini dan suami secara umum kita semua terkena ayat apa? Apa kira-kira? Ayat apa yang antum ingat-ingat ketika istri antum berbuat maksiat, apalagi melakukan ritual yang bukan Islam? Ayat apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Istri yang melakukan peribadatan secara Kristen, ini Kristen dan Yahudi ya. Kalau Hindu kan jelas tidak mungkin. Ya. Jadi seorang muslim mempunyai istri Buddha, Hindu, Konghucu, ini jelas tidak mungkin, haram mutlak, dosa batil, tidak sah, zina. Adapun seorang suami yang memiliki istri ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, ini masih dimungkinkan. Kan ini dilakukan oleh para sahabat. Utsman bin Affan dan Hudzaifah itu memiliki salah satu istrinya itu ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, karena memang boleh. Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Sembelihan ahlul kitab boleh kalian makan. Jadi pendeta, pastor menyembelih ayam boleh kita makan. Kalau orang Buddha, Hindu menyembelih ayam tidak boleh kita makan. Dan wanita-wanita mereka boleh kalian nikahi. Berarti kita memiliki istri Kristen, Yahudi, boleh. Dan sekali lagi itu dipraktekkan oleh sebagian kecil sahabat. Lalu Umar menyuruh Utsman dan Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang ahlul kitab. Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Berarti halal. Tapi Umar sebagai pemimpin berhak untuk memerintahkan Utsman menceraikan istrinya, karena pemimpin kan. Aku tidak mengharamkan yang halal, itu halal. Tapi aku khawatir apa? Aku khawatir wanita-wanita muslimah apa? Tidak laku. Aku khawatir wanita-wanita muslimah tidak laku. Kenapa? Karena wanita-wanita ahlul kitab cantik-cantik. Tentu laki-laki normal akan memilih yang cantik. Itu yang membuat Umar menyuruh Utsman dan Hudzaifah menceraikan istrinya. Nah, bagaimana kalau kita punya istri Kristen misalnya atau Yahudi? Tetap qu anfusakum wa ahlikum nara berjalan. Harus kita pahami. Bahwa kita tidak boleh membiarkan mereka terjatuh dalam neraka. Minum khamar saja kita tidak boleh biarkan, berjudi saja tidak boleh kita biarkan, apalagi ini menyembah selain Allah. Maka terus kita dakwai, ajak untuk bertauhid, masuk Islam. Tapi sifatnya adalah ajakan, bukan paksaan, karena la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan agama. Ya. Dan ini tidak sebaliknya ya, jangan salah paham. Seorang wanita muslimah punya suami Kristen atau Yahudi, boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram, mutlak, zina. Tidak boleh berarti tidak sah. Adapun dibalik, laki-lakinya yang muslim, istrinya yang ahlul kitab, boleh. Tapi perhatikan ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar.
Jika kita sudah membimbing anak untuk sholat setelah dewasa, tapi setelah dewasa anak tersebut tidak mau sholat, apa yang harus orang tua lakukan terus sampai dia meninggal atau kita yang meninggal. Selagi dia masih hidup, kita masih hidup, terus diajak, terus sampai umur 40 tahun, 45 tahun dia nggak mau sholat, kan kita nggak tahu 46, 47. Takdir itu rahasia. Takdir itu rahasia, tidak boleh kita putus asa. Saya sudah 50 tahun nasihatin dia, memang dia nggak mau sholat, nggak boleh. Sampai dia mati, baru kita tahu. Selagi masih hidup, maka terus kita nasihati terus, kita ajak sholat terus. Ya. Berarti anak itu nikah berumah tangga bukan batasan. Kan ada syubhat, kalau anak itu sudah rumah tangga sendiri berarti sudah masing-masing, sudah kita biarkan mau nggak sholat, mau nggak pakai jilbab. Keliru. Antum masih ingat kisah Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail? Bukan masalah sholat lagi, masalah memilih istri. Masalah memilih istri. Ibrahim sebagai ayahnya masih ikut campur. Maka ketika berkunjung ke rumah putranya Ismail tidak ada, ditemui oleh mantunya yaitu istri dari Ismail, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak syar'i, tidak Islam. Maka Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Nyuruhnya lewat istrinya. Tapi ngomongnya nggak terus terang gitu, nggak enak kan? Ya. Tolong suamimu suruh menceraikan kamu ya. Nah, tentu nggak enak, ya kan? Nabi Ibrahim pakai kias, pakai sindiran, ya. Apa kata beliau? Suamimu kalau pulang nanti tolong suruh ganti palang pintu. Jadi istri oleh Nabi Ibrahim dikiaskan sebagai palang pintu. Antum tahu palang pintu? Ada manfaatnya besar sekali. Palang pintu kuat, insya Allah menjaga aurat, menjaga aib. Lihat, aibnya Nabi Ismail, suaminya diumbar oleh istrinya di hadapan orang lain, nggak tahu kalau itu ayahnya, dia nggak tahu kalau itu Nabi Ibrahim. Ya, maka istri yang baik itu yang bisa menjaga aurat suami, aib suami, kekurangan rumah tangga disimpan, bukan malah diumbar, walaupun terhadap mertua. Apa yang membuat air kencing bayi wanita najis, dan mengapa apabila lahir wanita hanya potong 1 ekor kambing? Sebaiknya langsung ditanyakan kepada si pembikin aturan, kan bukan saya yang bikin aturan, ya. Langsung tanyakan kepada Allah, ya Allah gimana sih? Ya, tentu nggak akan terjawab. Kan pertanyaan ini sama dengan kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa babi haram? Apa bedanya? Sama. Kenapa tawaf 7 kali? Kayaknya bagusan 10 tuh, tanggung 7. Ya, kan sama begitu. Ya, maka hindari pertanyaan kenapa panjang dan tidak mungkin terjawab. Kalau ada jawabannya, tentu Nabi sudah jelaskan. Kan Nabi tidak bakhil. Beliau tidak bakhil ilmu. Kalau ada alasannya, kenapa kambingnya 1 ekor kalau perempuan, 2 ekor kalau laki-laki, tentu Nabi jelaskan. Sebagaimana gerakan jari ketika tasyahud itu menyakitkan syaitan daripada syaitan dipukul dengan besi. Nabi sabdakan. Ya. Kalau memang ada alasannya, beliau sabdakan. Kalau nggak ada, beliau juga nggak tahu. Sami'na wa ata'na. Ya. Bagaimana supaya istri bisa memakai hijab? Tentu terus nasihati. Ajak berkumpul dengan wanita-wanita yang berhijab. Berapa banyak tanpa nasihat, tanpa paksaan, tetapi melihat teman-temannya berhijab semua ikut. Al-mar'u ala dini khalilihi.
agama seseorang itu banyak terpengaruh oleh teman dekatnya. Kalau teman dekatnya berhijab semua, insya Allah dia malu sendiri, ya. Nah, maka bikin lingkungan istri kita ini lingkungan yang baik. Pisahkan dengan teman-teman lama yang mengumbar aurat, pakai rok mini, ya, dia tidak akan malu lagi teman-temannya begitu semua. Tapi kalau temuannya berhijab semua, insya Allah dia akan malu. Bolehkah mencium tangan orang tua kita atau kakak kita yang lebih tua bila berjumpa? Ini tidak menjadi kebiasaan Nabi, ya. Tidak ada riwayat para sahabat setiap bertemu Nabi mencium tangan Nabi, ya. Justru yang ada Nabi mencium tangan siapa? Nabi pernah mencium tangan siapa? Fatimah, putri beliau. Berarti tahulah kita dari sini bahwa kebiasaan Arab Rasulullah SAW bahwa mencium tangan itu tanda kasih sayang. Maka tangannya anak kecil kita cium, kasih sayang. Kalau di kita kan enggak, tanda memuliakan. Maka yang muda mencium tangan yang tua. Nabi contohkan justru beliau mencium tangan Fatimah, putri beliau. Apakah seorang laki-laki boleh menikah dengan seorang wanita walau tanpa izin orang tua dan tanpa wali? Iya. Kalau pertanyaannya sahkah? Sah. Karena laki-laki ketika mau menikah tidak butuh wali. Yang butuh wali siapa? Wanita. Yang menikahkan seseorang dengan seorang laki-laki itu walinya. Yang berhak menikahkan putri saya siapa? Saya. Akan saya nikahkan dengan laki-laki manapun, terserah saya, atas persetujuan anak saya tentunya. Dan persetujuan itu boleh sebelum akad, boleh setelah akad. Rata-rata sebelum akad, ya. Neng, mau nggak bapak nikahkan sama si fulan? Itu. Kalau dia diem saja, anak kita masih gadis. Kalau dia diem saja berarti mau. Tapi kalau anak kita sudah janda, harus ada jawaban. Mau? Tidak? Itu. Kalau anak kita masih gadis, kok diem saja, berarti mau. Ya. Ini dari Nabi SAW, tidak boleh kita ragukan. Nah, kalau dia diam saja, udah kita nikahkan. Kita datangi si fulan, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Dia jawab, aku terima. Di situ ada 2 orang laki-laki, sah. Atau saya nikahkan dulu, baru saya nanya, boleh. Saya melihat si fulan ini soleh, bagus, keturunan baik-baik. Nah, saya datangi si fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah binti fulan, mas kawin sekian, mau nggak? Dia jawab mau, saya terima. Ada 2 orang laki-laki, sah. Nah, baru saya nanya kepada putri saya, kamu sudah saya nikahkan dengan si fulan, mau ya? Dia bilang mau, selesai. Dia bilang nggak mau, bisa dibatalkan pernikahan itu. Ya, dua-duanya pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, berarti laki-laki untuk menikah tidak butuh wali. Saya mau menikah, ibu saya nggak tahu, ayah saya nggak tahu, sah. Kalau pertanyaannya sah atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya birrul walidain segala macam, nah itu berbeda lagi. Habis waktu? Ya. Ya.
Ya. Kecuali kalau mereka masuk Islam. Ya, bagus. Panjang jawabannya, mengingat waktu kita tidak banyak. Saya simpulkan. Yang pertama, di situ dikatakan janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik, bukan orang kafir. Nah, padahal musyrik itu dan ahli kitab dua-duanya kafir. Maka nanti Bapak pulang lihat surat Al-Bayyinah bahwa orang kafir itu dibagi dua. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Bahwa orang kafir dibagi dua. Pertama dari golongan ahlu kitab, yang kedua orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Ini tidak boleh kita nikahi wanitanya. Adapun ahli kitab boleh. Yang kedua, apakah ahlul kitab di zaman Nabi belum menyimpang? Sudah menyimpang. Ya, maka mengatakan di zaman Nabi boleh, sekarang tidak boleh, keliru. Yang ketiga, nanti buka awal surat Al-Maidah ayat 3 atau 4, ya, awal-awal surat Al-Maidah. Situ jelas sekali bahwa sembelihan ahlul kitab boleh kita makan, wanita-wanita ahlul kitab boleh kita nikahi. Itu lebih jelas dari yang tadi. Sebab yang di situ maksudnya jangan kalian nikahi orang-orang musyrik, itu orang yang non-Islam, non-ahlul kitab. Jadi Islam bukan, Yahudi bukan, Nasrani bukan. Itu tidak boleh kita nikahi. Adapun Yahudi atau Nasrani boleh. Tapi ingat sekali lagi, dakwah harus dijalankan. Yang terakhir, ucapan Umar tadi, perbuatan Hudzaifah dan Utsman tadi. Tentu mereka lebih paham dari kita terhadap ayat itu. Ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Perkawinan sah atau tidak? Sudah menikah secara Islam, kemudian menikah lagi dengan pendeta. Ya nggak masalah. Yang penting kan sudah secara Islam. Yang menikah lagi secara pendeta itu bohong-bohongan saja. Ya, nggak masalah. Artinya pernikahan secara Islam ya sudah. Adapun diulang lagi itu kan bohong-bohongan. Nggak masalah. Ya, sia-sia saja, tapi kan tidak menyebabkan pernikahan yang pertama menjadi batal. Ya, mestinya nggak usah diulang. Gitu. Gimana? Kita tutup? Iya. Waktu sudah habis, barangkali habis ini masih ada satu sesi lagi. Kita akhiri dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.